Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Nabda biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini adalah hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 7 Syawal 1441 Hijriah, atau yang bertepatan pada tanggal 30 Mei 2020 Masehi. Kajian Syawal kita pada hari ini, hari ke-7 Syawal, adalah kita akan membahas tentang keutamaan sedekah bagian 1. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai salah satu amal sunnah utama, sedekah memiliki banyak keutamaan. Ini sebagaimana disebutkan dalam berbagai tempat dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar. An-Nisa ayat 114. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. 1. Hakikat harta yang dimiliki adalah yang disedekahkan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, ya, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, hakikat harta yang dimiliki adalah yang disedekahkan. Abdullah bin Syakir radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Nabi SAW dan beliau tengah membaca, bermegah-megahan telah melalaikanmu, At-Takatsur ayat 1. Beliau bersabda, anak cucu Adam berkata, hartaku, hartaku. Beliau meneruskan, hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah yang kau makan lalu kau habiskan, yang kau kenakan lalu kau usangkan, atau yang kau sedekahkan lalu kau habiskan. Hadis riwayat Muslim. Ataitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abdullah bin Asy-Syakhir. Dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakum wa huwa yaqra'u alhaakum at-takatsur. Dan beliau telah berkata, bermegah-megahan telah melalaikanmu, alhaakumut takatsur. Qala, dia berkata, yaqulu, ya, beliau bersabda,
ibnu Adam mali, mali. Anak cucu Adam berkata, hartaku, hartaku. Qala, beliau meneruskan, qala wa hal laka ya ibna Adam min malika. Hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah yang kau makan, min malika illa ma akalta fa afnaita, lalu kau habiskan. Aw labista fa ablaita, yang kau kenakan lalu kau usangkan. Aw tasaddaqta fa amdaita, atau yang kau sedekahkan lalu kau habiskan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Allah akan merawat hartanya dengan perantara makhluknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, saat seseorang berada di suatu padang pasir, ia mendengar suara di awan, siramilah kebun si fulan. Lalu awan itu menjauh dan menuangkan air. Ternyata di kebun itu ada seseorang yang tengah mengurus air dengan skopnya. Ia bertanya padanya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Ia menjawab, fulan. Sama seperti nama yang ia dengar dari awan. Ia bertanya, hai hamba Allah, kenapa kau tanya namaku? Ia bertanya, aku mendengar suara di awan, di mana inilah airnya. Awan itu berkata, siramilah kebun si fulan, namamu. Apa yang kau lakukan dalam kebunmu? Ia menjawab, karena kau mengatakan seperti itu, aku melihat hasil yang keluar darinya. Lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku makan sepertiganya bersama keluargaku, dan aku kembalikan sepertiganya ke kebun. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, bainama rajulun bi falatin fasami'a sautan fi sahabatin isqi hadiqata fulanin fatanahha dhalika as-sahabu fa'afrahu ma'ahu fi harratin faidha syarjatun min tilka syaraji qad istaw'abat dhalika al-ma'a kullahu fatattabi'a al-ma'a faidha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwiru al-ma'a bimishatihi faqala ya 'abdallahi masmuk qala fulanun lil ismi alladhi sami'a fi as-sahabi faqala lahu ya 'abdallahi lima tas'aluni 'an ismi qala inni sami'tu sawtan fi as-sahabi alladhi hadha ma'uhu yaqulu isqi hadiqata fulanin li ismika fama tasna'u fiha qala amma idh qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akuluhu ana wa 'iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthahu. Saya terjemahkan kembali ya. Saat seseorang berada di suatu padang pasir, ada orang nih ya, dan orang ini ada di padang pasir. Ia mendengar suatu suara di awan. Di sana ada suara, dan suara itu keluar dari awan. Dan awan ini berkata begini, siramilah kebun si fulan, siramilah kebun si fulan. Nah, ini awan bicara, ngomong, bersuara kepada orang yang berada di padang pasir. Lalu awan itu menjauh dan menjauh begitu, kemudian menuangkan air. Ternyata di kebun itu ada seseorang yang tengah mengurus air dengan skopnya. Ia bertanya padanya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Ia menjawab, fulan. Ya, sama seperti nama yang ia dengar dari awan. Ia bertanya, hai hamba Allah, kenapa kau tanya namaku? Ia menjawab, aku mendengar suara di awan di mana inilah airnya. Awan itu berkata, siramilah kebun si fulan, namamu. Apa yang kau lakukan dalam kebunmu? Ia menjawab,
Karena kau mengatakan seperti itu, aku melihat hasil yang keluar darinya. Lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku makan sepertiganya bersama keluargaku, dan aku kembalikan sepertiganya ke kebun. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah itu penuh dengan kebaikan. Sedekah memunculkan keberkahan dalam harta dan memudahkan rezeki. Tidak seorang pun yang menginfakkan hartanya, melainkan harta yang diinfakkan itu menjadi miliknya yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buat kita semuanya yang belum terbiasa, wajib latihan membiasakan. Mulai dari 500 rupiah, ini kalau infak ya, karena infak itu lebih ke harta benda, lebih ke harta, lebih ke nominal, lebih ke uang ya. 500 rupiah dulu. Kemudian nanti kalau sudah terbiasa, tingkatkan ke 1.000 rupiah, tingkatkan ke 2.000, tingkatkan ke 5.000, 10.000, dan terus begitu sampai akhirnya wakafkan semuanya. Insya Allah, Allah tidak mengingkari janjinya. Dan Rasulullah juga menyebutkan bahwa sedekah itu adalah harta yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semuanya, karena pada hari kiamat kelak akan mendapatkan hartanya itu melebihi yang dibutuhkan. Seperti itu. Sedekah itu penuh berkah. Sedekah adalah harta kita yang sesungguhnya. Adapun hikmah dari untaian hadis di atas, yang pertama yaitu keutamaan sedekah. 2. Sedekah merupakan sebab berkembangnya harta dan keberkahan di dalamnya. Yang terakhir, ketiga, sebenarnya harta yang diinfakkan oleh seorang muslim, harta itulah yang menjadi miliknya yang sebenarnya. Demikian kajian Syawal di hari ke-7 ini yang bisa kita bahas, kita sampaikan, walau sebentar, walau sederhana, semoga memberikan manfaat, memberikan kita kekuatan, keyakinan untuk selalu menginfakkan, mensedekahkan harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang munfiqan, orang-orang yang berinfak, sehingga Allah akan mengganti harta kita baik di dunia maupun pahala di akhirat nanti. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa syukran, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.